Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cak Ikin. Ya, di pertemuan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana mendaftar di Monetize ya. Ya sebenarnya kalau dicari di YouTube pun sudah ada banyak caranya, tapi saya harus menjelaskan ini ya, karena ini bagian dari mata kuliah. Nah, yang soal pendaftaran di Monetize ini, saya sarankan jangan langsung mendaftar kalau belum memenuhi ini persyaratannya, subscribernya sama watch time-nya itu jangan diklik daftar dulu. Kalau ini belum centang hijau, belum memenuhi syarat ya. Jadi YouTube ini memberikan waktu selama 12 bulan terakhir dia menilai itu. Jadi kalau channel kita selama 12 bulan nggak nyampe, ya nggak dihitung, nggak bisa daftar gitu loh. Jadi kalau sudah menyampe ini ya oke, langsung didaftar aja. Masuk ke channel YouTube, klik di monetisasi di sini, langsung klik daftar sekarang ya. Setelah Anda klik daftar, nanti kita akan tampilkan menu yang selanjutnya. Ini ada langkah 1, langkah 2 sampai langkah 3. Di langkah 3 ini, di langkah pertama ini ada tinjauan persyaratan. Ini kalau diklik ini mulai di sini kita akan ditampilkan lagi ini tinjauan persyaratan untuk menjadi mitra. Jadi aturannya YouTube itu bagaimana. Nah, ini silakan ini diklik menyetujui ya. Ini kalau ini opsional aja, ini boleh diketik atau enggak, terserah kita masing-masing. Setelah ini diklik langsung setuju ya, langsung ke persyaratan. Oh ya, ini persyaratan ya tentang hak cipta, tentang pembagian gitu, pembagian nilai pendapatan. Kalau di YouTube itu 40%-nya itu dapat YouTube, yang 60%-nya buat YouTuber. Jadi kalau ada iklan harganya $1, 60%-nya YouTuber, sedangkan 40%-nya untuk YouTube. Jadi pembagiannya seperti itu. Terus selanjutnya kalau sudah ini diklik setuju, terus ada menu yang lain ini, masuk ke sini. Kalau sudah diklik tadi ini akan ada tandanya selesai. Kalau tadi kan belum dimulai, nah ini selesai. Nah kalau sudah langsung aja diklik nomor 2 ini, daftar di Google AdSense. Nah ini terus kita akan masuk ke menu yang ini. Anda akan membuat perubahan penting pada channel Anda, selesaikan langkah untuk memastikan Anda benar-benar tetap aman. Nah ini verifikasi sebenarnya sudah, pertama kita bikin channel itu verifikasi sudah muncul kan kemarin ya. Ini kalau Anda bikin, jadi verifikasi tentang HP-nya gitu, HP yang dipakai itu nomornya nomor berapa. Kalau kita klik lanjut, kita akan masuk ke akun Google kita, akun di YouTube. Nah, masuk ke sini. Terus ini ada nomor HP. Nanti kalau diklik apakah ini HP Anda. Nah, kalau diklik ya, nanti kita akan sudah masuk itu di situ. Kita dialihkan masuk ke YouTube lagi, dan terus ini kita didaftarkan ke YouTube sebelumnya. Terus ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki akun YouTube atau belum. Nah ini dalam kasus kita ini kita ambil yang sudah ya, maksudnya belum ya, saya tidak memiliki akun, maaf ini salah ya, saya tidak memiliki akun. Terus kalau
pernah apa enggak ya, mungkin lupa ini pernah daftar atau enggak, ya klik aja saya tidak tahu gitu. Nanti akan dilanjutkan masuk ke email untuk ngecek apakah pernah mendapatkan pemberitahuan AdSense. Kalau sudah ya otomatis akan terhubung ke AdSense yang sudah ada. Jadi kalau kita punya satu AdSense kan, kalau satu Gmail itu kan akunnya bisa punya 2 channel atau lebih ya kan. Tapi AdSense-nya itu satu, itu bisa. Atau mungkin beda akun Gmail, beda YouTube channel, tapi dalam satu akun itu bisa. Nah ini bisa diklik saya sudah punya akun. Nanti akan login ke AdSense yang sudah didaftarkan. Tapi kalau belum, ya sudah klik aja saya tidak punya akun. Sudah lanjut, saya tidak memiliki akun. Di layar berikutnya pilih Google, ingin Anda menggunakan akun AdSense. Nah, nanti ada pilihannya. Setelah masuk ke email, Gmail-nya itu ada pilihan mau pakai Gmail yang sama dengan YouTube atau enggak, itu ada pilihan. Tapi untuk gampangnya pakai aja Gmail yang sama dengan akun YouTube gitu ya. Setelah kita masuk ke AdSense, ini halaman AdSense, kita akan ada ini pertanyaan ini dan kita diklik aja ini. Ini pilihan ya, tapi yang ini kirimi saya saran, ini dipilih salah satu. Terus negaranya juga disetting. Pastikan negaranya Indonesia ya, bukan negara yang lain. Ya. Oke, ini masuk ke sini ada tinjauan persyaratan sama kayak tadi. Aturannya di YouTube ini untuk aturan di AdSense. Nah, AdSense ini hubungannya bukan hanya sama YouTube, tapi sama semua yang berhubungan dengan iklan yang disediakan sama Google. Jadi misalkan Anda bikin blog, bukan vlogger tapi blogger, zaman dulu itu pakai teks, bikin artikel, masuknya ke AdSense yang ini juga bisa. Iklan-iklannya itu masuk ke sini. Jadi ini semacam rekening sementara dari YouTube atau dari Google sebelum masuk ke rekening bank Anda ya. Kalau sudah buat akun, nah ini sudah kita langsung punya akun Google AdSense. Nah, habis itu diisi ini akunnya individu, terus ini namanya ini. Habis itu alamatnya juga dilengkapi. Kalau sudah alamatnya dilengkapi, alamatnya sesuai KTP ya, karena di situ nanti ada pilihan untuk pencairan itu juga sesuai dengan alamatnya. Kalau misalkan kita nyairin di kantor pos pakai Western Union itu harus pakainya sesuai KTP. Terus yang paling penting nanti kita akan dapat surat verifikasi dari ini apa? Dari Google AdSense. Nah, dapat surat nanti. Tapi itu nanti ya. Nah, kalau sudah, jika Anda sudah dialihkan dalam beberapa detik. Nah, kalau sudah ini diklik, kalau enggak sampai. Nah, ini dalam proses, kita tinggal menunggu aja. Langkah 3 ini menunggu aja. 3 ini tentang pendaftaran, apakah Google YouTube kita itu masuk AdSense-nya disetujui atau tidak. Kalau yang ini tentang proses AdSense-nya tadi disetujui atau tidak. Nah, kalau sekarang ini AdSense ini 24 jam, nggak sampai 24 jam. Jadi dicek ya, 24 jam nanti akan masuk ke email kita pemberitahuan bahwa AdSense kita diterima. Jadi sudah jalan. Kalau yang ini, yang monetize, itu monetize kalau zaman dulu yang masuk review itu enggak jelas. Ya. Tapi kalau yang sekarang itu kurang lebih itu selama channel Anda original 3 hari insya Allah sudah disetujui. Saya kemarin pengalaman yang terbaru 3 hari monetisasi sudah disetujui. Nah ini pemberitahuan bahwa monetisasi sudah disetujui. Jadi setelah 3 hari maksimal ini sudah monetisasinya sudah jalan ya. Sudah disetujui, sudah bisa masuk iklan. Nah sedangkan yang ini
ini adalah pemberitahuan di AdSense. Nah, ini nggak sampai 24 jam sudah disetujui, berarti AdSense-nya sudah aktif gitu kan. Klik di login, nanti kita akan masuk di AdSense. Nah, ini masih 0 karena ya hari pertama, belum channelnya juga belum settingannya belum kita ubah monetase-nya. Jadi ini masih 0. Nanti kalau sudah masuk ke pembayaran, sudah masuk, nah ini ada klik di sini ada pembayaran gitu. Nah, ini adalah surat yang saya sampaikan, yang saya ceritakan tadi. Ini adalah surat pemberitahuan Google AdSense. Ini untuk verifikasi ya. Jadi alamat email, alamat rumahnya sesuai dengan KTP. Pengirimannya itu akan dikirim ke sini sesuai alamat yang diisi tadi. Ada yang dari Cina, dari Australia gitu, Google AdSense-nya. Surat ini dikirim setelah pendapatan di YouTube Anda atau pendapatan yang masuk di AdSense itu minimal $10. Jadi ketika YouTube Anda masuk $10 di bulan pertama, kan laporannya akan masuk nih dari YouTube dikirim ke AdSense. Itu akan masuk situ. Setelah $10, Google AdSense tahu bahwa akun YouTube Anda $10 atau pendapatan rekening Anda di AdSense itu sudah mencapai $10, maka otomatis surat ini akan dikirim. Dan ini lamanya sekitar berapa ya? Sekitar paling lama 1 bulan lah setelah ada pemberitahuan bahwa suratnya dikirim ya. Nah, ini santai saja, nggak usah khawatir, pasti nyampe suratnya. Nanti dikirim lewat Pak Pos gitu. Di dalam surat ini ada kode, semacam kode nanti yang akan dimasukkan untuk verifikasi di Google AdSense, diaktifkan. Sama seperti kalau kita bikin kartu kredit itu biasanya ada amplop, nah, itu ada PIN yang untuk dimasukkan di kartu supaya kartunya aktif gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke settingan studio kreatornya. Nah, ini kan belum aktif. Nah, ini supaya diaktifkan. Kalau misalnya memenuhi iklan, ya udah diaktifkan saja. Nah, seperti ini contohnya yang sudah diaktifkan ya. Setelah itu nanti akan otomatis ketika kita upload di video, ini monetisasinya kalau di klik ini aktif di sini bisa. Nah, ini jumlah iklannya ya. Iklan yang akan tayang di YouTube. Kalau setelah ini Anda bisa cek di video Anda, setelah ini hijau, biasanya akan langsung ditempelin iklan. Iklannya macam-macam, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang iklan di video. Tidak masalah, ini nilainya beda-beda, sudah dihitung otomatis sama YouTube. Nah, ini berlaku jika video kita di atas 8 menit gitu. Paling amannya ini 10 menit lah. 10 menit ini bisa diklik ini tiga-tiganya. Tapi kalau enggak, ini ada ini enggak bisa diklik. Jadi iklannya itu enggak hanya di depan, tapi bisa di tengah, bisa di belakang semuanya gitu. Jadi semakin banyak durasinya, semakin panjang, iklannya juga akan punya tempat untuk nempelnya itu ya. Kalau videonya pendek, kayak video animasi misalkan hanya 1 menit, 2 menit, itu ya hanya di depan aja satu. Jadi itu ngefek juga di pendapatan. Nah, setelah tadi masuk, kita aktifkan ya, setelah 1 bulan penuh ternyata YouTube kita bagus dan ini mencapai minimal $100, maka ini akan bisa dicairkan, bisa lewat kantor pos Western Union atau langsung transfer ke bank masing-masing. Ada biayanya masing-masing ya. Kalau Western Union itu enggak ada. Nah, laporan YouTube ini biasanya muncul di tanggal sekitar 12. Laporan YouTube, maksudnya laporan YouTube, pendapatan YouTube dikirim ke AdSense itu setiap tanggal 12. Nanti habis itu dicek sama Google AdSense, rata-rata tanggal 22 itu bisa dicairkan. Jadi akan ada pemberitahuan bahwa
pendapatan Anda bisa dicairkan gitu ketika tanggal 22. Kalau enggak tanggal 22 belum dapat ya sabar aja, nanti tanggal 23 mungkin. Ditunggu saja. Pernah itu ada masalah ya, mungkin karena ada libur gitu, libur panjang di Amerika. Ini pembayarannya itu tidak normal atau tidak lancar. Jadi lebih dari sampai tanggal 30 saya pernah baru mendapatkan pembayaran itu. Tapi tidak masalah, itu santai saja kayak gitu. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, ditunggu aja. Pasti akan ada pemberitahuan jika mencapai minimal $100 gitu. Nah, setelah itu YouTube akan memantau channel Anda. Jadi kalau kita dapat 1000 subscriber, itu akan secara berkala di email kita itu kita akan dapat, misalkan ada semacam pelatihan ya, ada catering gitu, event catering YouTuber itu akan dikumpulkan YouTuber mulai 1000 sampai minimal 1000 subscriber sampai 100 gitu, kalau salah, itu dapat undangan. Nanti akan ada bintang tamu subscriber YouTuber yang punya subscriber yang besar gitu. Nah, biasanya teman-teman di situ tuh bisa langsung kenalan, bisa ngevlog bareng gitu, bisa saling kolaborasi dengan sesama YouTuber. Jadi kalau ada undangan kayak gini, undangan gathering gini, kalau bisa datang ya diusahakan bisa datang untuk mendapatkan jaringan atau ilmu ya, ilmu juga karena ada pelatihannya di situ. Terus yang penting teman, terus kita bisa collab sama YouTuber supaya channel kita bisa ikut terangkat atau lebih berkembang. Nah, setelah 10.000 subscriber, YouTube sudah menyediakan layanan konsultasi. Nah, ini gunanya memang YouTube itu akan berusaha ya. Jadi YouTube nggak main-main, dia bahkan nyuruh orang itu untuk menelpon semua YouTuber gitu. Jadi saya ditelepon pemberitahuan awalnya dimulai lewat email, kapan janjian, misalkan besok gitu, tanggal ini jam 1 misalkan, ya, nanti akan dihubungi. Terus dia itu bisa membuka channel YouTube kita melalui komputernya dia ya, ini secara online ya. Jadi dia bisa tahu pendapatan kita itu berapa, traffic YouTube gimana berapa. Nah, itu orang YouTube ini nanti akan membantu membaca analitik kita. Terus dia juga akan menyarankan harusnya kita gimana gitu. Harusnya gimana gitu. Nah, nanti dia akan meninggalkan nomor WA juga. Kalau kita ada masalah bisa ditanyakan langsung lewat online itu. Atau kalau sudah selesai online tapi ternyata menemukan masalah, misalkan kita sudah upload video bener kok dianggap melanggar, itu bagaimana? Nah, itu bisa ditanyakan langsung ke orangnya tadi, ke orang YouTube tadi. Nanti akan dibantu ngecek apa ini masalahnya gitu. Nah, YouTube berusaha ini membantu meningkatkan kualitas traffic channel. Nah, jadi YouTube akan senang ini kalau ada banyak YouTuber dengan video yang berkualitas, dengan subscriber yang banyak, dengan traffic yang bagus ya. Karena ini akan berguna untuk YouTube juga untuk menggait iklan. Jadi sistemnya ya simbiosis mutualisme. Sekarang YouTuber juga akan dapat keuntungan yang besar gitu kan. Kalau view-nya banyak kan iklan juga akan lebih mudah masuk dan banyak masuk gitu. Dan itu pendapatan untuk iklan untuk YouTuber sama juga untuk YouTube sendiri gitu. Nah, selain itu nanti akan ada tawaran-tawaran dari MCN ya, itu kayak semacam kalau artis offline itu ya semacam lembaga manajer ya, semacam manajernya kita. Jadi kita dianggap artis, terus dia akan memanage kita, dia akan bantu kita untuk mencarikan endorse, untuk untuk mengembangkan channel, konsultasi semacam seperti YouTube tadi bagaimana. Tapi kalau kita gabung ke MCN atau manajemen artis tadi, itu pendapatan kita yang dari Google, dari YouTube, Google AdSense tadi sudah dipotong langsung. Jadi dilewatkan sama Google AdSense, itu dimasukkan ke
orangnya itu baru dikirimkan ke kita gitu. Nah itu tergantung kita masing-masing mau butuh itu atau enggak, itu enggak masalah, itu pilihan aja. Tapi nanti akan banyak orang yang menawarkannya. Itu kayak di email itu kayak kita semacam ditawari asuransi kayak gitu, karena mungkin hubungannya sama copyright gitu. Jadi kalau YouTube kita ada masalah, ada yang ngeklaim, dia akan membantu menyelesaikan masalahnya. Atau kita butuh musik, kalau siapa tahu di audio library YouTube itu tidak menyediakan yang seperti yang kita inginkan, bisa jadi ini si MCN ini atau manajemen artis ini akan membantu kita membuatkan atau mencarikan YouTuber yang lain yang mungkin di bidang musik, nanti akan bisa collab. Nah, jadi sesama anggota MCN, YouTuber yang gabung dalam satu MCN ini bisa saling collab, jadi bisa berkembang bersama itu. Nah, tapi tujuannya sama ya, mirip-mirip sama kayak tadi mengembangkan channel. Cuma ya itu ada potongannya. Potongan itu tergantung perjanjian kita sama itu bagaimana di awal tadi. Nah, itu tergantung kita lah. Mau pakai MCN atau pakai YouTube aja sudah cukup, enggak masalah. Ya, demikian yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga YouTube kalian terus berkembang dan menghasilkan tidak hanya uang, tapi juga ada manfaat yang lebih yang bisa didapatkan dari YouTube channel kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.